Islam. Wa may yurid ay yudillahu yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'. Barang siapa yang Allah kehendaki untuk Allah berikan hidayah kepadanya, apa yang Allah jadikan padanya? Allah jadikan hatinya, dadanya terbuka lapang menerima Islam. Tidak ada ganjalan. Ini ciri-ciri orang yang dapatkan hidayah yang sempurna. Tapi barang siapa yang Allah kehendaki supaya dia tersesat, Allah akan jadikan hatinya, dadanya sempit, susah mengamalkan Islam, seolah-olah dia mendaki ke atas langit. Jadi kalau ada masalah-masalah dalam agama ini yang hati kita belum lapang menerimanya, ketahuilah ini adalah ciri-ciri hidayah yang ada dalam diri kita belum sempurna. Jadi kita harus bereskan segera. Ya, karena bisa jadi dengan sebab ini terhalang semua kebaikan pada diri kita. Makanya ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim yang juga hadis cukup terkenal, diriwayatkan oleh paman beliau Al Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu, dia berkata, sami'tu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, aku pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dzaqa ta'mal iman man radiya billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulah. Akan merasakan kelezatan iman orang yang ridha kepada Allah sebagai Rabb-nya. Ridha artinya menerima dengan gembira. Ini baru ciri iman yang benar. Tidak ada ganjalan. Wabil islami dinan, dia menerima Islam dengan lapang, dengan gembira sebagai agamanya, dan menerima Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya, sebagai imam yang selalu diikutinya, panutannya. Berarti di sini ada syarat supaya iman itu benar. Hatinya harus terbuka lapang ketika dia menerima kebenaran tauhid, mengingkari keburukan syirik, menerima keindahan Islam, keindahan mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingkari perbuatan bid'ah. Itu harus dengan kelapangan di hatinya, terbuka hatinya. Nah, harus hilang belenggu hatinya. Makanya di dalam Al-Quran ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan orang-orang yang datang menghadapnya dalam keadaan diterima oleh Allah, kan Allah sebutkan dengan bahasa qalbun salim, hati yang selamat, yakni hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari kiamat nanti tidak bermanfaat harta maupun anak-anak, kecuali yang bermanfaat adalah orang yang datang menghadap Allah dengan membawa hati yang selamat, bersih. Selamat di sini kesimpulannya kata para ulama, selamat dari semua penyakit hati yang tersimpul dalam dua, syubhat dan syahwat. Selamat dari kesyirikan yang menghalangi hatinya menerima tauhid. Selamat dari penyimpangan-penyimpangan bid'ah yang menghalangi hatinya untuk menerima dengan sepenuhnya petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita akan bisa membersihkan hati kita agar diterima oleh Allah kalau kita tidak berusaha menghilangkan belenggunya atau sebab-sebab yang menutupinya? Makanya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, ya, inilah semua permasalahan yang menghalangi agama kita. Dan dari sini cara kalau kita ingin perbaikan terhadap agama kita. Sekarang kita lihat di dalam buku yang ana tulis ini, di halaman ke-18 ada pembahasan makna hati yang tertutup dan penyebabnya. Ringkas karena semalam juga sudah kita singgung beberapa poin dalam masalah ini. Ana simpulkan di situ tentang makna ini dari beberapa kitab, ya, dari kitab Fathul Qadir Asy-Syaukani, Aisarut Tafasir,
dengan Taisirul Karimir Rahman Syekh Abdul Rahman As-Sa'di. Taib, hati yang tertutup atau terbelenggu adalah hati yang diliputi dengan kotoran hitam seperti karat pada logam dan menutupinya sedikit demi sedikit sehingga memadamkan cahayanya dan membutakan mata hatinya serta membuatnya terhalang dari menerima kebenaran, bahkan menjadikannya memandang sesuatu berlawanan dengan hakikatnya. Maka dia menganggap kebenaran itu adalah kebatilan dan kebatilan itu adalah kebenaran. Antum perhatikan, kalau hati tertutup, ini bahaya, tipu daya syaitan bisa masuk dari mana saja. Ya, bisa masuk dari mana saja. Manusia tidak semua rajin semangat berislam, tidak semua juga malas. Iya kan? Ada orang malas, iya. Syaitan menggoda dia sesuai dengan karakter dirinya, sifatnya. Bagaimana orang yang malas dibuat anti terhadap Islam, dimasukkan di dalam hatinya bisikan-bisikan bahwa Islam itu menyusahkan, berat, akhirnya dia benci. Orang yang semangat, syaitan juga tidak kehabisan cara. Digoda dengan syubhat, dibuat dia terkesan mengamalkan sesuatu yang hebat, luar biasa, ternyata melampaui batas. Dengan sebab ini dia tersesat, menyimpang. Ya, karena di antara dampaknya seperti yang kita terangkan di sini, kan semalam kita sebutkan, hati itu kalau sudah tertutup, di hadis riwayat Muslim dari Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu taala anhu, kalau sudah tertutup, la ya'rifu ma'rufan wa la yunkiru munkaran illa ma ushriba min hawahu. Dia tidak akan mengenal kebaikan sebagai kebaikan, tidak akan mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran kecuali yang bersumber dari keinginan hawa nafsunya. Makanya saya katakan semalam, kenapa kita susah menasihati orang yang sudah berwarna dalam agamanya, sudah ada pemikiran, pemahaman yang dianutnya. Lebih susah dibandingkan orang yang masih polos, bahkan orang awam sekalipun, iya kan? Karena sudah terbentuk di hatinya, kebaikan itu adalah itulah yang diikutinya. Kemungkaran dia tidak akan mengingkari lagi sebagai kemungkaran. Jadi ini berbahaya. Dan kita harus ingat, kita saat ini hidup di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Banyak orang-orang yang lebih berilmu dibandingkan kita, yang lebih cerdas dibandingkan kita, lebih semangat beragama dibandingkan kita. Tapi mereka menyimpang dalam agama ini. Bahkan tidak semua orang yang mungkin kita hanya berpikir, itu orang-orang yang dari awal dia sudah mengikuti pemahaman bid'ah. Tidak demikian. Antum pernah dengar kisah tentang seorang yang dulunya berilmu yang disebut oleh para ulama, Abdullah Al-Qasimi. Abdullah Al-Qasimi dari Qasim. Ya, yang dia pernah menulis sebuah buku membantah kesyirikan awal-awalnya. Ini dia dianggap seorang yang berilmu, tulisan-tulisannya luar biasa. Sampai dia pernah membuat sebuah buku membantah kesyirikan, As-Sura' baina ahli Islam wal wathaniyin atau bainal Islam wal wathaniyah. Pergulatan antara Islam dan penyembah berhala. Itu saking indahnya dia menulis buku ini dan bantahan yang sangat memuaskan, sampai dipuji oleh sebagian gurunya bahwa buku ini adalah harga dia membeli surga. Ya, ini pujian berlebihan tentu saja. Tapi ini saking bagusnya. Laqad ishtaral Qasimiyu bi kitabihil jannah, kata sebagian gurunya. Sungguh Al-Qasimi ini telah membeli surga dengan bukunya ini. Yakni karena bagaimana membantah syirik kan luar biasa kan dalam Islam. Ini benar-benar perjuangan dakwah yang besar. Tapi apa yang terjadi sama orang seperti ini? Dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran. Ya, dia membaca buku-buku syubhat, mungkin dia merasa sudah kuat, sudah berilmu. Lama kelamaan dia berubah.
Dan perubahannya itu bukan hanya sekedar terjerumus ke dalam perbuatan bid'ah, tidak. Perubahannya itu dia terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran orang-orang zindiq, orang-orang munafik. Sampai dia mengingkari kenabian. Ini kafir, ini hukumnya dalam Islam. Bahkan dia menulis buku yang menyebutkan bahwa syariat Islam itu diturunkan menjadi belenggu beban bagi manusia. Kufur. Bayangkan dulunya ketika dia dipuji dengan akhir dari kisah orang ini. Naudzubillah min dzalik. Yakni perubahan syubhat itu luar biasa ketika menimpa manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari segala kebaikan. Maksudnya di sini, sebab-sebab yang menjadikan kita terjaga itu tidak boleh kita tunda. Apalagi kalau itu merupakan sebab penguatan iman kita, sebab kita menyempurnakan ketakwaan kita, tauhid kita. Ini perkara yang sifatnya darurat. Segera kita harus perbaiki. Jangan kita merasa aman dengan kondisi kita saat ini, karena kita hidup di akhir zaman yang penuh dengan keburukan. Ya, ingat Rasulullah SAW ketika menyebutkan tentang fitnah di akhir zaman di dalam hadis riwayat Imam Muslim. Saking banyaknya fitnah di akhir zaman, Rasulullah SAW menggambarkan, badiru bil a'mali fitanan kaqita'il lailil mudhlimah yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Fitnah akan datang silih berganti di akhir zaman. Kita disuruh bersegera dalam melakukan kebaikan, bersegera dalam memperbaiki diri sebelum didahului datangnya fitnah-fitnah yang akan bermacam-macam, silih berganti. Dan bentuknya, gambarannya fitnah ini seperti bagian malam yang sangat gelap gulita. Subhanallah, orang tidak akan mudah melihatnya kecuali orang-orang yang diberikan cahaya pada hatinya. Sementara kotoran penyakit hati itu memadamkan cahaya di hati kita, membutakan mata hati kita bahkan. Sampai ketika fitnah ini, apa kata Rasulullah SAW? Ada orang di pagi hari dia masih beriman, sore harinya dia telah menjadi kafir. Ingat, kalau dikatakan pagi hari beriman, sore harinya dia berkurang imannya. Ini kita alami semua. Manusia tidak luput dari kelalaian. Tapi ini langsung hilang imannya. Hanya waktu sore sampai pagi, atau sebaliknya pagi sampai sore. Berarti dahsyat sekali fitnah, kan? Dan itu dimulai dari mana? Dimulai dari hati. Subhanallah, bagaimana berbahayanya kalau seorang hamba yang hidup di akhir zaman, dia tidak mengusahakan sebab-sebab yang menguatkan hatinya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kenapa syaitan ketika menggoda, menyerang manusia, dia memulai dari hati? Karena hati itu mudah berbolak-balik. Di samping hati itu sudah kita bahas semalam adalah tempatnya takwa yang hakiki, iman, tempatnya tauhid, kebaikannya akan mempengaruhi semua anggota badan. Hati itu sesuai dengan namanya, yataqallab. Innama summiyal qalbu min taqallubihi. Hati itu dinamakan dengan hati karena dia mudah berbolak-balik, mudah berubah. Ya. Maka yang maha kuasa untuk bisa menetapkan hati hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tidak punya tauhid yang kuat, tidak punya doa-doa yang selalu kita panjatkan kepada Allah, tidak akan ada yang selamat dengan fitnah yang demikian dahsyat di akhir zaman yang saat ini kita hidup di dalamnya. Makanya ini menggambarkan kepada kita ya, bahwa dampak dari hati yang tertutup sampai seperti ini, maka orang yang tidak memberikan perhatian tentang masalah ini dia akan bisa mendapatkan kecelakaan dan kebinasaan yang besar. Dan itu disebutkan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu dalam sebuah riwayat yang sahih. Beliau mengatakan, halaka man lam yakun lahu qalbun ya'rifu bihi ma'rufan wa yunkiru bihi munkaran. Binasalah orang yang tidak memiliki hati
Binasalah orang yang tidak memiliki hati, yang dengan hatinya itu dia mengenal kebaikan sebagai kebaikan dan mengingkari kemungkaran sebagai kemungkaran. Makanya di sini ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita harus ingat Allah Subhanahu wa taala menurunkan hati, menciptakan hati untuk pada diri manusia ya sebagai tempat untuk menampung kebaikan, menampung keindahan Al-Qur'an. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang Al-Qur'an diturunkan melalui malaikat Jibril, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin." Al-Quran itu Allah turunkan melalui malaikat Jibril ke dalam hatimu, wahai Rasulullah, agar kamu memberikan peringatan kepada manusia dengan bahasa Arab yang jelas. Diturunkan di hati. Berarti hati ini harus siap untuk menerima kebenaran tersebut. Allah Subhanahu wa taala ketika memuji para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in di dalam surat Al-Hujurat ayat yang ke-7. Kenapa mereka menjadi generasi yang paling utama? Kenapa mereka semangat mengerjakan kebenaran? Kenapa mereka menjadi orang-orang yang semangat dan dipilih oleh Allah mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Lihat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan keutamaan mereka, "Walakinnallaha habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan." Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian wahai para sahabat cinta kepada iman, menjadikan iman itu perhiasan indah di dalam hatimu, dan menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Jadi hati ini dengan sendirinya, kenapa dia berbolak-balik? Kenapa dia mudah berubah? Karena kalau dia belum bertemu dengan perhiasannya, yaitu perhiasan iman, yang ini diusahakan dengan menghilangkan kotoran-kotorannya dulu, kemudian dimasukkan keindahan makna Al-Quran, keindahan makna sunnah Rasulullah SAW. Sebelum hati menemukan ini, dia akan gelisah, dia akan berbolak-balik, dia terus melakukan pencarian. Karena hati tidak akan tenang sampai dia mengenal iman, sampai dia mengenal Allah, sampai dia menjadikan kecintaan kepada Allah yang paling tinggi dibandingkan kecintaannya kepada apapun. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Orang-orang yang beriman dan hati mereka tenang ketika berzikir mengingat Allah, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi tidak ada ketenangan hati selain di sini. Makanya sebelum hati ini sembuh dari penyakitnya dan dikenalkan dengan perhiasan iman yang sesungguhnya, yang akan menghiasinya menjadi perhiasan yang terindah yang didambakannya, dia akan selalu gelisah. Ya, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita perlu tahu di sini, mengobati penyakit hati itu gambarannya bisa kita dapati dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kenapa manusia susah untuk meraih ikhlas? Kenapa manusia susah untuk bisa beragama dengan benar? Kenapa manusia susah untuk meninggalkan kecintaan kepada dunia yang berlebihan? Ya karena dia belum menemukan kecintaannya yang sejati. Ya sekarang tabiat manusia, ya tabiat manusia, antum punya kerjaan, punya pekerjaan, ditawari pekerjaan lain, gajinya lebih tinggi, kerjanya lebih tidak capek, antum pilih yang mana? Yang pertama atau yang kedua?
Ya manusia pasti memilih yang lebih menarik, iya kan? Pekerjaannya sama atau bahkan kurang, gajinya lebih tinggi, ya pasti hati kita tertarik. Kalau sudah begitu kita akan pindah kepada yang kedua. Muncul lagi penawaran berikutnya. Ya sekarang antum bayangkan saja, kalau kita bayangkan sekarang orang-orang yang mengejar dunia sampai mencari kedudukan duniawi, sampai mengeluarkan uang sekian banyak, kita pikir uangnya ini yang katanya tidak ada nomor serinya ini, ya, kalau dia nikmati saja sampai mati, kan tidak habis-habis ibaratnya begitu. Kenapa dia masih mengejar lagi? Kedudukan, ingin menjadi pemimpin, ingin menjadi ini, ingin menjadi itu. Kenapa? Ya karena hati itu kalau dia belum mengenal Allah, dia tidak akan tenang. Itu sudah pasti. Disinilah keindahan Islam. Ya, Allah tidak menjadikan ketenangan itu dengan harta, dengan kedudukan duniawi. Justru ini yang menjadikan dia gelisah. Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim pernah bersabda, "Lau kana libni Adam wadiyani min dhahabin labtagha lahuma thalithan." Seandainya seorang manusia punya dua lembah yang berisi emas. Ya ini orang punya lembah. Lembah itu kan daerah antara dua gunung. Besar kan? Dua lembah semuanya berisi emas, berisi harta. Apakah dia puas? Jawabannya tidak. Dia akan mencari lembah yang ketiga. Karena Allah jadikan hatinya belum tenang. Karena ketika hati itu ya belum mengenal Allah, belum dihilangkan penutupnya, maka syaitan akan datang membisikinya. Wah, kamu sekarang sudah punya dua lembah, coba kamu punya lembah yang ketiga, lebih enak lagi. Akhirnya dia mencari lagi, tidak bisa istirahat. Pikirannya akan selalu memicu dia, tenaganya capek. Tiba-tiba dia mati dalam keadaan menyesal. Hartanya dia pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, padahal dia tidak pernah menikmati. Ini akibatnya kalau hati terbelenggu. Apapun yang kita miliki jadi bencana bagi kita. Naudzubillah min dzalik. Ya. Jadi makanya ini kan gambaran besarnya. Untuk gambaran kita yang kecil, mungkin kita tidak sampai segitu. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari segala keburukan. Cuman hati itu kalau belum ketemu dengan perhiasannya, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, dia akan selalu gelisah mencari. Selalu gelisah mencari. Karena dia belum mengenal Rabbnya, belum hilang belenggunya. Maka selama itu pula dia akan berpindah dari satu kecintaan, satu ambisi kepada ambisi berikutnya sampai dia mati. Tapi kalau dia sudah mengenal Rabbnya, dihilangkan kotoran penyakitnya, kemudian telah masuk perhiasan iman, maka itulah baru dia akan tenang. Ya, itulah yang menjadikan dia akan berlomba-lomba dalam kebaikan, merasakan nikmatnya ibadah. Kan sudah kita sebutkan semalam, para sahabat itu kalau kita baca mereka ibadahnya seolah-olah tidak ada yang diurus selain masalah agama. Dan itu mereka lakukan dengan gembira. Kenapa? Itu perhiasan hati yang paling tinggi. Rasulullah SAW pernah berdoa dalam hadis yang sahih, Allahumma zayyinna bizinatil iman. Ya Allah, hiasilah hati kami dengan perhiasan iman. Wa ja'alna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami sebagai orang-orang yang selalu mendapatkan dan mengikuti petunjuk-Mu. Jadi kebaikan-kebaikan ini yang ingin kita capai, inilah yang berusaha dihalangi oleh syaitan, sehingga menjadikan kebanyakan manusia dalam beragama mereka tidak bisa merasakan hakikat kenikmatan agama yang sesungguhnya. Baik. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di akhir-akhir surat Al-Hujurat tentang orang-orang Arab Badui yang sudah masuk Islam. Tetapi karena iman belum masuk ke dalam hatinya, sehingga belum dikatakan iman mereka sempurna. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui datang dan mengatakan kami telah beriman.
Qul, katakan kepada mereka, lam tu'minu, kalian belum beriman. Bukan berarti mereka kafir. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami baru berislam. Kenapa? Walamma yadkhulul imanu fi qulubikum, dan belumlah iman itu masuk ke dalam hatimu. Kenapa belum masuk? Karena belum tersiap ruangannya, belum dibersihkan dari kotorannya. Ini orang Arab, bukan orang kafir. Arab Badui ini bukan orang kafir. Mereka masuk Islam baru-baru, masih butuh untuk mereka jadikan Islam itu bisa diterima oleh hatinya, jadi perhiasan yang indah di dalam hatinya. Ini proses yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala mudahkan dengan diturunkannya Al-Qur'an, diturunkannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang ini pembahasan inti yang nanti kita akan bahas di bagian akhir dari kajian kita ini insyaallah. Baik, kalau kita sempat menyelesaikannya. Sekarang kita lihat dampak buruk hati yang terbelenggu. Wah, ini dampak-dampak yang berbahaya. Semua masalah-masalah inti agama. Dampak buruk dari hati yang tertutup atau terbelenggu. Pertama, gambaran secara umum, hati yang tertutup itu akan menjadikan seorang hamba lalai dari mengingat Allah. Lalai dari mengingat Allah. Kalau sudah seperti ini, semua keburukan akan menimpa hamba tersebut. Coba lihat firman Allah Subhanahu wa taala di surat Az-Zumar ayat ke-22. Fawailul lil qasiyati qulubuhum min dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah. Ini sekarang kita menggambarkan apa ya? Hakikat penyakit yang ada pada diri kita sebenarnya. Jadi ini bukan hayalan, ini kenyataan. Ya, ketika antum merasakan kenapa salat saya susah khusyuknya, kenapa ketika mengejar dunia saya lebih semangat daripada mengejar agama, wallahi, demi Allah dan demi Allah, ini adalah tanda penyakit hati yang parah. Cuma kita tanggapinya biasa-biasa saja. Kenapa? Tidak terasa. Ya, ada orang yang bertanya bahwa dia pernah melaksanakan, Ustaz, saya pernah melaksanakan sholat malam misalnya, saya pernah melaksanakan sholat taubat. Ketika itu saya menangis mengingat dosa-dosaku. Masya Allah, ini baik. Terus bagaimana waktu melaksanakan sholat wajib, sholat 5 waktu? Tidak begitu. Wah, bagaimana kalau begini? Hanya sekali sholatnya menangis, terus yang lainnya apa? Lalai. Lah, ini bukti penyakit hati. Kalau orang yang sehat, ya, gambarannya hati yang sehat itu kata orang, seperti orang yang sehat, kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Orang yang sehat itu ditawari makan yang enak, dia akan merasakan nikmat. Ditawari lagi buah-buahan yang manis, dia merasakan nikmat. Ditawari minuman, nikmat. Ketika dia sedang sakit, ditawari apapun rasanya pahit lidahnya, iya kan? Ini buktinya bahwa dia sakit. Nah, sekarang agama Islam ini adalah kenikmatan yang paling tinggi bagi hati manusia kalau hati itu sehat. Ada hadis yang dinyatakan hasan atau sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrathu hasanatuhu wa sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min." Barang siapa yang merasa gembira ketika melakukan kebaikan dan sedih atau sakit ketika melakukan keburukan, berarti dia orang yang beriman, imannya benar. Coba sekarang kita bandingkan. Kapan kita merasa senang? Ketika gajian, ketika diundang makan enak, kita gembira. Terlambat makan, wah, kita uring-uringan. Ya. Ibu-ibu ketika suaminya terlambat membelikan kepadanya sesuatu yang dibutuhkan dari urusan dunia, marah-marah mungkin. Ini ibu-ibu yang lain, bukan ibu-ibu yang ada di sini, ya.
Insya Allah demikian. Tapi kita rasakan waktu kita terlambat sholat, tidak baca Al-Quran dalam satu hari, lupa berzikir, biasa-biasa saja. Ini wallahi demi Allah ciri-ciri penyakit hati yang parah. Tapi kita biasa-biasa saja kan? Karena memang syaitan pandai. Sesuatu yang buruk dikesankan baik-baik saja. Ya, bahkan kalau kita terlambat salat berjamaah misalnya laki-laki, kita akan cari sejuta utur. Memang saya tadi lagi sibuk. Memang saya tadi lagi perjalanan. Ya, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, saya ini ingin ingatkan, saya juga sering kurang dalam masalah ini. Kalau kita sedang safar, ya, memang tidak wajib kita salat berjamaah, iya kan? Tapi lebih utama. Maka usahakanlah ketika antum sedang safar, ketika adzan berkumandang, toh nanti juga akan berhenti untuk misalnya kita jamak dan qashar salat kita. Lebih bagus kita berjamaah misalnya zuhurnya, nanti asarnya kita jamak dan qashar. Kita dapatkan keutamaan berjamaah, iya kan? Daripada kita datang nanti, meskipun ini boleh-boleh saja, kita berhenti, orang sudah berhenti sholat, kita berwudu, akhirnya kita sholat cuman dengan rombongan kita kadang-kadang cuma 3 orang atau 2 orang, boleh. Tapi kalau kita benar-benar inginkan keutamaan, toh kita juga akan berhenti nanti kan, tetap juga waktunya sama. Lebih bagus kita berhenti pas di saat-saat orang berjamaah. Kita berjamaah dulu zuhurnya, nanti kita qomat sendiri, kita laksanakan jamak dan qashar sendiri. Maksudnya kita ingin membiasakan hati kita itu terbiasa dengan sholat berjamaah, supaya dia mencintainya, menyenanginya. Jadi ya, terkadang kita waktu selesai terlambat melaksanakan sholat berjamaah, tidak ada udzur di rumah, kita datang ke masjid, kita kasih alasan sejuta alasan. Oh, saya tadi sibuk, saya tadi ketiduran, saya tadi sedang ini sedang itu. Beda kalau orang lain yang terlambat, teman kita akan curigai dia. Wah, memang dia ini pemalas. Padahal dia cuma sekali, kita 3 kali terlambatnya. Ini penyakit hati manusia. Yakni harusnya waktu kita kurang dalam melaksanakan kebaikan, kalau benar hati kita sehat, dia akan merasa sakit. Wa man sa'athu sayyi'atuhu fahuwa mu'min. Siapa yang merasa sedih dan sakit ketika berbuat buruk, berarti imannya benar. Orang yang tidak menghadiri pengajian, harusnya dia merasa sakit. Ya, harusnya dia merasa sedih. Tapi kalau dia tidak merasakan hal itu, berarti ini pertanda ada penyakit di hatinya. Kita harus ingat ini. Makanya hati yang tertutup sudah kita sebutkan tadi, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, celakalah bagi orang-orang yang hatinya tertutup sehingga dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini di dalam kesesatan yang nyata. Maka kesimpulan dari segala keburukan, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala, dan ini juga pernyataan Syekhul Islam yang saya sebutkan semalam, yang menjadi inspirasi menulis tulisan ini, ya, itu adalah pertama, hati yang lalai mengingat Allah karena dia tertutup. Yang kedua, hawa nafsu yang diperturutkan. Ini sudah kesimpulan agama ini saja. Kalau antum bisa perbaiki 2 hal ini, sudah selesai. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Kahfi ayat ke-28. Ibnu Qayyim rahimahullah taala mengambil dalil dari ayat ini. Di surat Al-Kahfi ayat ke-28 di bagian akhir, wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Dan janganlah kamu mengikuti orang yang kami jadikan hatinya lalai dari mengingat kami, mengingat Allah, serta dia memperturutkan hawa nafsunya, sehingga semua urusannya menjadi rusak. Dari sini Ibnu Qayyim rahimahullah taala menyimpulkan bahwa semua keburukan dan kejelekan itu asalnya dari 2 hal ini, 2 penyakit terbesar ini. Pertama, ghaflatul qalbi, kelalaian hati. Yang kedua, ittiba'ul hawa, hawa nafsu yang diperturutkan. Hawa nafsu yang diperturutkan. Makanya saya katakan di awal-awal
kemarin muqaddimah Ibnu Taimiyah mengatakan pernyataannya, al-mahbusu man hubisa qalbuhu an rabbih wal ma'suru man asirahu hawahu. Orang yang terpenjara itu adalah orang yang terpenjara hatinya dari mengingat Allah. Yang kedua, orang yang tertawan itu adalah orang yang ditawan oleh hawa nafsunya. Makanya dua hal ini menjadi sasaran utama syaitan. Hawa nafsu ini adalah tunggangan utama syaitan untuk merusak hati. Kata Imam Ibnu Qayyim, semua kotoran penyakit hati itu berasal dari hawa nafsu. Bisikan hawa nafsu yang ditunggangi oleh syaitan. Ya, yang menjadi ya ibaratnya pesuruh syaitan untuk merusak hati kita. Karena syaitan kan tidak mampu langsung merusak hati. Bisanya lewat pintu hawa nafsu. Sehingga dari sini dua perkara ini kalau kita biarkan dan tidak kita berusaha untuk perbaiki, selesai. Semua yang kita inginkan dari kebaikan agama tidak akan tercapai. Karena dua sumber inilah permasalahannya. Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan di dalam Al-Qur'an tentang sifatnya penghuni surga di akhir-akhir surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang-orang yang khafa, memiliki rasa takut dengan agungnya kebesaran Allah dan menahan nafsu dari memperturutkan keinginannya, maka sungguh Allah jadikan surga sebagai tempat tinggalnya. Nafsu ini keinginan jiwa kita, dan ini kita bawa sehari-hari. Ini kalau tidak ditundukkan, ternyata ini sumber yang merusak hati kita. Ya, bayangkan bagaimana kita akan bisa melakukan perbaikan-perbaikan sampai pun kita sering dengarkan ceramah. Tapi kalau yang dua perkara ini tidak kita bereskan, ilmu tidak akan pernah masuk. Karena ilmu tidak mendapatkan tempat di hati kita. Baik. Sekarang kita lihat secara rinci dari dampak buruk, ya dampak negatif hati yang terbelenggu atau tertutup. Saya katakan tadi semua dampaknya ini dampak-dampak yang sangat parah. Yang pertama, terhalangi dari di halaman 30 ya, di buku. Terhalangi dari merasakan manisnya iman dan nikmatnya beribadah kepada Allah. Merasakan manisnya iman dan nikmatnya ibadah kepada Allah ini adalah sesuatu yang sangat berusaha dihalangi oleh syaitan dari seorang manusia. Kenapa? Orang kalau sudah merasakan manisnya iman, dia tidak akan pernah meninggalkan iman selama-lamanya. Digoda dengan apapun, semua godaan itu jadi rendah. Ini yang saya sebutkan semalam kan, tentang keadaan imannya para sahabat di hadisnya Heraklius yang semalam itu. Hadisnya Abu Sufyan. Kenapa para sahabat tidak pernah ada yang murtad? Cobaan yang besar mereka bisa atasi dengan izin Allah, tentu saja dengan taufik dari Allah. Sebabnya adalah disebutkan di hadis ini, kadzalikal imanu hina tukhalitu basyashatuhul qulub. Memang seperti itu gambaran iman. Ketika kemanisan iman itu telah merasuk dan menyatu dalam hati manusia. Wallahi ini yang kita cari, yang kita inginkan. Dan ini adalah keutamaan terbesar kita melakukan upaya untuk menghilangkan penutup hati kita. Orang kalau sudah merasakan manisnya iman, nikmatnya ibadah, dia tidak perlu disuruh beribadah, tidak perlu dipaksa, dia cari sendiri. Dan ini adalah asal tujuan disyariatkannya ibadah-ibadah di dalam Islam. Ini adalah asal. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita lahir dan batin, dan Allah yang menurunkan syariat. Harusnya syariat ini ketika bertemu dengan hati kita klop, cocok.
dan ini yang menjadikan dia tenang, dia stabil, tidak akan mencari perhiasan-perhiasan palsu yang lainnya. Tapi syaitan berusaha menghalangi hal ini. Makanya terjadilah orang-orang yang malas-malasan beribadah, padahal ibadah tidak pantas kita merasa malas. Ya, kita bayangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika menggambarkan tentang salat, dan ini sudah kita berulang-ulang mengulangi hadisnya. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kesejukan hatiku ketika menunaikan salat. Makanya kenapa orang-orang yang dulu itu salatnya panjang? Karena mereka yastarihuna fi salatihim, beristirahat di dalam salatnya. Ini kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Salat ini tempat istirahat yang paling baik. Ketika Nabi SAW dalam hadis yang sahih lainnya dalam riwayat Imam Ahmad dalam Musnad, dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala, sedang dalam perjalanan dengan para sahabat di siang hari yang terik. Masuk waktu salat, Rasulullah SAW bersabda, "Ya Bilal, aqimis salata fa'arihna biha." Ya wahai Bilal, kumandangkan adzan salat agar kita beristirahat di dalamnya. Masya Allah, ini gambaran yang bukan sekedar teori, ini kenyataan dirasakan oleh mereka. Beda dengan orang belakangan, dia ingin segera selesai salatnya untuk beristirahat dari salat, bukan beristirahat di dalam salat. Kalau sudah seperti ini, ya, bagaimana mereka tidak dekat dengan Allah? Sedangkan Allah Subhanahu wa taala ketika hamba menunaikan salat, dia bermunajat dengan hambanya. Hamba itu yang paling dekat adalah ketika dia sedang sujud. Masya Allah, yang seperti ini kan dekat dengan pertolongan Allah. Makanya ini sumber kebaikan. Dan sudah kita katakan semalam, ini adalah sebab istiqomah yang sesungguhnya. Ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kalau kita biarkan keadaan kita seperti saat ini, ya kita jujur saja sekarang, ya, kita melaksanakan sholat, memang kita laksanakan, tapi kalaupun mungkin sebagian kita mungkin sudah tidak terpaksa lagi, kita datang adzan dikumandangkan, tapi kan tetap masih banyak ketidakkhusyuannya, iya kan? Masih banyak ya kita merasa ingin cepat selesai. Ya buktinya saja kalau ada imam baca ayat panjang sedikit, kita sudah, waduh ini pasti lama ini. Pikiran kita begitu. Ya ini kita merasa itu beban. Dan ini kita jujur mengakuinya. Dan ini termasuk yang menghalangi kita khusyuk dalam salat. Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir beliau ketika menafsirkan salat yang khusyuk di ayat surat Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un, ya kan? Sungguh beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam salatnya. Beliau mendefinisikan salat khusyuk dengan hadis Nabi SAW yang dua yang kita bawakan tadi. Wa ju'ilat qurratu aini fi shalah, dijadikan kesejukan hatiku, hiburan bagi jiwa ketika aku menunaikan salat. Dan sabda Nabi SAW dengan Bilal tadi, jadikanlah kayak kita beristirahat dalam salat wahai Bilal. Jadi salat yang khusyuk itu salat yang kita rasakan nikmat, tidak kita ingin buru-buru darinya. Dan ini sangat disayangkan belum kita rasakan. Apalagi kita bangun salat malam. Ya, kita bangun salat malam, rata-rata salat kita semua ya ini singkat tapi tidak padat. Ya bacaannya pendek-pendek semua. Ya dibandingkan dengan Nabi SAW bacaannya satu rakaat surat Al-Baqarah 2 juz lebih, tambah lagi surat An-Nisa, surat Ali Imran. Ya ini mungkin janganlah yang seperti ini. Kita baca yang agak panjang saja. Pasti kita sudah merasa ngantuk, sudah merasa seperti ini. Kemudian pagi-paginya kita bangun dalam keadaan bangga, saya sudah melaksanakan sholat malam. Ini kekurangan sebenarnya. Ini kenyataan. Jadi inilah yang termasuk dampak terbesar dari hati yang tertutup. Kita belum bisa merasakan hakikat ibadah sesuai dengan tujuan Allah menurunkannya. Makanya apa? Urusan dunia banyak menjadi sebab kita galau, kita gundah, terhalang dari kemudahan-kemudahan karena kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala bukan menjadi sesuatu yang apa ini? Prioritas utama. Sesuatu yang kita utamakan dalam hidup kita.
Masih banyak urusan-urusan dunia yang kita rasakan lebih nikmat. Makanya orang bisa makan berlama-lama, tapi kalau sholat selalu singkat tapi tidak padat. Ini keadaan manusia. Dan ini jelas ya, sumber utamanya setelah taufik dari Allah atau tidak adanya taufik dari Allah adalah disebabkan hati yang tertutup. Naudzubillahi min dzalik. Makanya cukup satu ini saya sudah berat semua keburukan. Ya, disebabkan karena hati yang tertutup. Baik. Di sini juga saya bawakan dalil tentang keadaan para sahabat yang tadi kita bacakan di surat Al-Hujurat ayat yang ke-7, sudah kita jelaskan tadi bahwa para sahabat itu dipilih oleh Allah, ya. Allah jadikan mereka cinta kepada keimanan. Wa zayyanahu, dan menjadikan indah di hati. Zinah dalam bahasa Arab pakai hak terakhirnya, zinah itu artinya perhiasan. Allah jadikan iman itu perhiasan di hati mereka. Bagaimana kalau perhiasan? Kan indah. Selalu dijadikan sebagai sebab untuk yang menghiasi hidupnya. Jadi ibadah mereka indah. Ketika mereka bermuamalah dengan syariat juga rasanya indah. Makanya disebutkan di sini, ya, Allah menjadikan kalian benci kepada kekufuran, kefasikan dan perbuatan maksiat. Mereka inilah orang-orang yang selalu mengikuti jalan yang lurus, mendapatkan petunjuk. Jadi maksiat itu mereka tinggalkan bukan lagi karena terpaksa, tapi memang mereka tinggalkan dari hatinya membenci. Allah jadikan mereka benci. Ini bukti iman yang benar. Amal ketaatan kita rasakan nikmat, kita mengejarnya, kita berlomba-lomba. Sementara perbuatan maksiat kita tinggalkan dengan perasaan benci. Sebagaimana kalau kita memakan sesuatu yang pahit, kita tidak mau dengan sendirinya. Apalagi yang beracun, kita jauhi dengan sendirinya. Ini hakikat iman yang benar yang telah dirasakan oleh generasi terbaik umat ini, yaitu para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Makanya ya, kadang sebagian dari kita merasa heran waktu kita membaca Al-Quran, Allah memerintahkan kita berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, dan untuk kebaikan ini hendaknya manusia berlomba-lomba melakukannya. Ulaika yusari'una fil khairati wa hum laha sabiqun, mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dan berlomba dalam kebaikan. Kan sesuatu itu kita akan berlomba melakukan kalau sesuatu itu kita anggap menarik, kan? Nah sekarang kalau kita sendiri merasa susah, bagaimana kita berlomba? Syukur-syukur kita lakukan. Dan kalau sudah seperti ini, ya, tadi kita sudah bahas, hati itu kalau mendapati sesuatu yang menarik, dia akan mengikuti sesuatu yang menarik. Ini yang berbahaya. Kalau orang belum merasakan manisnya iman, ya, belum merasakan manisnya iman, maka ketika dia merasakan ibadah itu berat, apalagi dalam kondisi dia futur, imannya lemah, datang syaitan yang membisikannya, lebih baik kamu seperti ini, kamu bebas, kamu begini. Dia akan bisa meninggalkan imannya. Naudzubillahi min dzalik. Dia akan meninggalkan imannya. Ya. Tapi kalau orang yang punya perhiasan iman di hatinya, ditawarkan apapun dia tidak akan mau. Antum pernah baca kisahnya siapa? 3 sahabat yang diboikot oleh Rasulullah SAW karena tidak ikut perang Tabuk. Ubay bin Ka'ab, siapa? Hilal bin Umayyah, satu lagi radhiyallahu taala anhum, 3 orang sahabat. Kan ketika mereka diboikot oleh Rasulullah SAW, ada utusan orang kafir yang ingin membujuk mereka, ya kan? Masa kamu diperlakukan demikian oleh Nabi Muhammad SAW? Ayo ikut sama kita saja. Mendengarkan tawaran ini mereka tidak terpengaruh. Bahkan justru mereka merasakan diboikot oleh kaum muslimin menjadikan hidup mereka sempit. Dada mereka terasa sumpek karena hal-hal yang berhubungan dengan iman di hati mereka terganggu. Mereka tidak akan meninggalkan Islam selama-lamanya kalau sudah mereka merasakan manisnya iman seperti ini. Dan inilah hakikat dari salah satu di antara manfaat terbesar kalau kita berusaha memperbaiki dan menghilangkan penutup serta belenggu di hati kita. Taib. Dampak yang berikutnya, ya, ada beberapa dalil yang saya bawakan berikutnya, itu sudah kita terangkan tadi sebagiannya.
Yang kedua, tidak senang membaca Al-Quran dan tidak dapat merenungkan kandungan maknanya yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Wah, ini juga dampak ini cukup satu sudah habis semua. Ya, kebaikan dalam diri seorang hamba. Na'udzubillah min dzalik. Tidak senang membaca Al-Quran. Kalaupun membaca ingin buru-buru. Tidak merasa nikmat. Ya, mungkin kita tidak akan katakan, saya tidak sampai seperti itu. Tapi kalau kita jujur bandingkan saja, waktu antum baca berita dengan baca Al-Quran, lebih senang mana? Ya, lebih senang mana? Lebih lama mana? Ya, ini orang sekarang baca berita, apalagi waktu Piala Dunia, ya. Masya Allah, sampai dibaca semua. Analisa-analisa pertandingan. Orang yang suka tentang satu masalah, dia ingin beli satu fasilitas, dia baca keterangan tentangnya, semua. Bahkan dia bandingkan, tanya ke orang, sudah cari di Google, tanya ke orang. Dia tidak merasa bosan menghabiskan waktunya untuk itu. Tapi baca Al-Quran, selalu buru-buru ingin selesai. Ini ciri hati yang tertutup. Dan ini berbahaya. Ya, kita harus ingat, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, syaitan itu ketika menggoda kita, belum tentu langsung digoda dengan sesuatu yang jelas-jelas haram. Karena dia kan tahu, orang yang sudah ngaji tidak mau sama yang haram, iya kan? Bisa jadi digoda dengan sesuatu yang kelihatannya mubah, tapi dibuat dia berlebihan sehingga lalai. Karena tujuannya dipalingkan dari Al-Quran, dipalingkan dari kebaikan. Tujuannya agar dibuat hatinya lalai dari mengingat Allah. Tercapai targetnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman waktu menyebutkan tentang orang-orang munafik di surat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayat ke-24. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afala yatadabbarunal Qur'ana am 'ala qulubin aqfaluha?" Apakah mereka tidak merenungkan, mentadaburi makna Al-Qur'an? Ataukah hati mereka memang telah tertutup, terkunci sehingga tidak bisa menerima kebenaran? Kan sudah kita sebutkan kemarin, orang munafik itu proses hatinya tertutup dari penyakit sedikit dulu. Dibiarkan, ya penyakitnya semakin parah. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradha. Dalam hati mereka ada penyakit ditambah penyakitnya. Karena lalai, dibiarkan, akhirnya semakin parah, jadinya tertutup. Meliputi semua hatinya. Maka Al-Quran tidak mereka dapatkan lagi faedahnya. Orang-orang munafik di zaman Rasulullah SAW, ya, mereka orang Arab atau bukan? Orang Arab, paham bahasa Al-Quran, tapi hatinya tertutup. Harusnya orang kalau sudah paham kan lebih mudah untuk mentadaburi, iya kan? Karena dia mengerti bahasanya. Tapi karena hatinya tertutup, mereka tidak bisa dapatkan manfaat. Sudah kita bahas juga kemarin. Di hadapan mereka yang menyampaikan ceramah agama, nasihat siapa? Sebaik-baik penasehat, sebaik-baik nabi, yang paling lurus petunjuknya, yang paling sempurna dakwanya, paling baik nasihatnya, Nabi Muhammad SAW. Apakah mereka dapat manfaat? Tidak, karena hatinya sudah tertutup. Makanya ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, dari sinilah di antara sebabnya kenapa para ulama mengatakan kita wajib belajar bahasa Arab, supaya kita bisa membaca Al-Quran dan merenungkan isinya. Ini bisa membantu kita menghilangkan kotoran penyakit hati sedikit demi sedikit. Maka antum harus berusaha. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, sebelumnya Imam Syafi'i, dan para ulama menyebutkan tentang wajibnya belajar bahasa Arab. Karena dengan itu kita bisa merenungkan makna Al-Quran. Jangan sampai nanti menjadi tertutup sebagaimana yang menimpa orang-orang munafik ini, naudzubillahi min dzalik. Baik. Yang ketiga, ya di sini ada pernyataan saya nukilkan dari kitab Ibnu Taimiyah, Majmu' Fatawa dan Ighathatul Lahfan Ibnu Qayyim, di bagian akhir di halaman 35, ucapan dari sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Halaka apa ini? Lau tahurat qulubuna lama syabi'at min kalamillah.
seandainya hati kita bersih, hati kita suci, maka mestinya hati ini tidak pernah merasa bosan untuk selalu membaca Al-Quran. Ya, selalu membaca dan merenungkan isi Al-Quran. Jadi sesuatu yang dirasa nikmat, kan orang akan selalu lakukan tanpa dipaksa. Permasalahan kita sekarang, kita baca Al-Quran iya, tapi masih ada perasaan kita ya melakukannya, entah itu semacam rutinitas atau kita masih memaksa diri kita. Belum timbul dari hati kita, kita merasa nikmat, oh saya ingin baca Al-Quran karena tidak tenang hatiku baca. Belum sampai di situ. Ini masih menunjukkan ada penyakit. Bahkan bukan penyakit biasa seperti ini, penyakit parah ya, naudzubillahi min dzalik. Maka ini juga dampak yang sangat buruk dari hati yang tertutup. Yang ketiga, terhalangi dari khusyuk, ketenangan dan ketundukan hati yang merupakan roh dari semua ibadah dan ketaatan kepada Allah. Khusyuk itu kata para ulama adalah rohnya ibadah. Berarti kalau ibadah itu tidak khusyuk, jadinya ibadah itu seperti apa? Seperti mayat, kan tidak ada ruhnya. Seperti jasad yang tidak punya nyawa. Inilah disebabkan karena hati yang tertutup. Di sini ada ayat Al-Quran di surat Al-Hadid ayat ke-16 yang juga sudah kita bacakan semalam. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillahi wa ma nazala minal haq. Al-ayat. Belumkah tiba waktunya bagi orang yang beriman untuk hati mereka tunduk khusyuk ketika mengingat Allah dan tunduk kepada kebenaran yang Allah turunkan kepada mereka. Di sini ada ijma, kesepakatan para ulama bahwa khusyuk itu asalnya di hati. Kemudian buahnya terpancar pada anggota badan manusia. Ini dinukil oleh Imam Ibnu Qayyim, kesepakatan para ulama ini di kitab Madarijus Salikin. Kata beliau, wa qad ajma'al ulama'u ala annal khusyu'a aslahu fil qalbi wa thamratuhu 'alal jawarih. Sungguh para ulama telah bersepakat mengatakan bahwa khusyuk itu asalnya di hati dan buahnya ada pada anggota badan manusia. Ya, ini terlihat pancarannya ada pada anggota badan manusia. Jadi khusyuk, ayat ini pun menyebutkan belumkah tiba waktunya bagi orang yang beriman untuk khusyuk hati mereka. Makanya khusyuk itu tidak bisa dibuat-buat. Tadi kita sebutkan semalam ada khusyuk munafik. Kata Hudzaifah radhiyallahu taala anhu, antarul jasada khashian wal qalba laisa bi khashi. Kamu melihat tubuh yang seolah-olah khusyuk padahal hatinya tidak khusyuk. Ini pura-pura. Tidak benar. Tentu saja. Karena khusyuk itu asalnya harus dari hati. Anggota badan itu tenang ketika hatinya tenang. Makanya Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan khusyuk dengan definisi singkat. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, beliau mengatakan al-khusyuk itu adalah sukunul qalbi ma'atu ma'ninatil jawarih. Tenangnya hati bersamaan dengan tenangnya anggota badan. Ya, ini kalau hati sudah tenang, anggota badan akan tenang. Makanya sebenarnya kita nukilkan ucapan siapa? Umar bin Abdul Aziz. Lau khasya'a qalbu hadzal rajuli la khasya'at jawarihuhu. Seandainya hati orang ini khusyuk, maka niscaya anggota badannya juga akan khusyuk. Oleh karena itu, ibadah kepada Allah, iman, di antara buahnya yang paling manis adalah khusyuk. Dan ini akan terhalangi ketika hati manusia tertutup, terbelenggu. Jadi kadang-kadang kita salah paham. Ya. Dan ini terjadi. Kita menganggap khusyuk itu yang penting sholat bisa menangis. Iya kan? Ini salah. Nabi SAW, antum baca riwayat-riwayat
yang menukil salatnya beliau dari para sahabat yang menceritakan salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah setiap salat beliau menangis? Tidak. Bahkan hadis tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, dijadikan kesejukan hatiku ketika aku salat. Berarti beliau gembira. Orang ketika salat dia gembira ketika dia mengingat nikmat Allah. Dia mengingat besarnya hidayah yang Allah berikan kepada dia. Dia merenungkan sifat-sifat Allah yang Maha Pemurah, Maha selalu berbuat kebaikan. Dia akan khusyuk dengan perasaan senangnya. Meskipun bisa juga orang menangis, dia meraih khusyuk, tapi tidak mesti. Kita tahu yang namanya menangis itu, ya, dalam kehidupan kita kan bisa diciptakan dengan suasana, iya kan? Antum sekarang sedang duduk termenung, sayup-sayup terdengar suara musik yang mendayu-dayu, menangis kan? Iya. Suara musik dibuat suasananya hening. Nangis kita. Padahal musik, masa musik bisa bikin khusyuk? Ya, orang sholat, ingat utangnya banyak, menangis dia, bisa jadi. Ya, bahkan kita nonton film bisa menangis, iya kan? Orang nonton film bisa menangis, padahal ditipu sama sutradara. Ya, ini menangis itu tidak mesti karena khusyuk. Kan yang dipuji dalam hadis yang sahih, ya, ainani la tamassuhuman nar, ada dua mata yang tidak disentuh api neraka. Ainun bata tahrusu fi sabilillah, mata yang begadang, berjaga-jaga di jalan Allah, dan ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah. Ini baru dipuji. Tapi kalau menangisnya karena sesuatu yang bukan dari rasa takut kepada Allah, ya ini tidak terpuji. Makanya tidak mesti orang itu mengatakan, oh saya menangis dalam salatku mesti saya khusyuk. Ini salah. Belum tentu, karena takut kepada Allah, ya. Makanya ini juga menggambarkan kepada kita bahwa khusyuk ini asalnya di dalam hati, berarti dia berbanding lurus dengan iman. Semakin sempurna iman kita, maka semakin benar khusyuk kita dalam ibadah. Dan ada pembahasannya tersendiri, ya. Saya juga pernah tulis buku tentang masalah memahami hakikat khusyuk. Khusyuk itu asalnya adalah timbul setelah kita mengenal sifat-sifat kebesaran Allah, sehingga hati kita akan selalu ingat kepada Allah. Dari sinilah hamba itu akan meraih khusyuk. Ini ada pembahasan tersendiri. Baik, kita melangkah. Ya, di sini ada pembahasan yang saya bawakan juga, kita bisa baca sendiri. Yang keempat, mencintai perbuatan dosa dan maksiat serta membenci amal-amal soleh dan ketaatan kepada Allah. Para sahabat itu lebih mulia dibandingkan generasi yang datang setelah mereka. Padahal mungkin secara zahir mereka lebih banyak ibadahnya. Kata beliau, innakum la atwalu salatan wa aktsaru ijtihadan min ashabin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu afdhala minkum. Kalian lebih panjang salatnya, lebih banyak kelihatannya kesungguhan dalam ibadah dibandingkan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka lebih utama dibandingkan kalian. Ada yang bertanya, walimah, kenapa seperti itu? Maka beliau Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu menjawab, li'annahum kanu azhada minkum fid dunya wa arghaba fil akhirah. Karena mereka lebih zuhud dalam kehidupan dunia dan lebih semangat mengejar akhirat. Jadi kalau ada seseorang yang perhatiannya terhadap urusan dunia, ambisinya mengejar dunia lebih besar dibandingkan kecintaan kepada amal-amal soleh yang membawa kepada kemuliaan akhirat, maka ini pasti hatinya berpenyakit. Ya, karena para sahabat dulu lebih zuhud dalam kehidupan dunia dan lebih cinta kepada akhirat. Baik, kita selesaikan ini. Yang ketujuh, malas beribadah dan kurang berzikir kepada Allah. Jelas orang sudah tidak suka, tidak merasakan nikmatnya ibadah, akhirnya malas. Ini jelas sekali seperti
yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran tentang orang-orang munafik di surat An-Nisa ayat 142. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafik ingin memperdaya Allah dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan jika mereka berdiri melaksanakan sholat, mereka lakukan dengan malas-malasan karena hatinya tertutup. Mereka memperlihatkan amalnya, berbuat riya kepada manusia, dan mereka tidak berzikir kepada Allah kecuali sangat sedikit. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah hati orang yang beriman menjadi tenang. Setiap orang senang hatinya tenang. Ada masalah dia berzikir, hilang masalahnya. Ada sesuatu yang menakutkan, dia melaksanakan sholat, hilang ketakutannya. Makanya orang yang beriman senang berzikir. Karena setiap kali dia menghadapi permasalahan, dia ingin hilangkan kegundahannya, dia berzikir kepada Allah. Tapi orang yang tidak mendapatkan faedah ini, pasti dia malas lakukan zikir, malas beribadah. Inilah yang terjadi pada orang-orang munafik disebabkan hati mereka tertutup. Naudzubillah min dzalik. Yang kedelapan, dijauhkan dari keikhlasan dan niat yang lurus untuk mencari ridha Allah semata. Ikhlas adalah buah iman yang paling manis. Kalau hati tertutup, tidak mungkin seorang hamba itu bisa meraih ikhlas. Apalagi ikhlas ini bentuk penyimpangannya banyak. Kita selamat dari satu godaan, maka bisa terjerumus ke godaan berikutnya. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan tentang penyimpangan niat itu gambarannya seperti apa? Gambarannya seperti orang yang berenang di lautan luas yang tidak ada tepinya. Ya, ini bagaimana antum selamat? Ada tepinya saya jauh, kita susah mencapainya. Ini tidak ada tepinya, kita mau lari kemana? Kecuali orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam kitab Ad-Da'u wa Dawa, Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala mengatakan, amma syirku fil iradati wan niyat fadzalikal bahrul ladzi la sahila lahu wa qalla man yanju minhu. Adapun penyimpangan dalam niat, penyimpangan dalam keikhlasan niat, itu ibaratnya seperti lautan luas yang tidak ada tepinya dan sedikit orang yang selamat darinya, kecuali orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, ya, orang yang tidak perhatian untuk membersihkan hatinya, jangan berharap dia bisa merasakan ikhlas dalam beramal. Kalau tidak ikhlas, ya berarti amalnya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, paling tidak akan berkurang. Maka ini juga menjadi sebab kita bersungguh-sungguh dan berupaya keras dan bersegera untuk melakukan upaya menghilangkan belenggu atau penutup hati kita. Nah, kemudian ada di sini nukilan dari pernyataan para ulama yang semalam juga saya sudah nukilkan, dari Imam Sufyan Ats-Tsauri, Sahal bin Abdullah At-Tustari, tentang bagaimana sulitnya meraih ikhlas, memperbaiki ikhlas pada diri kita. Yang kesembilan, yang terakhir di sini adalah doa yang tidak dikabulkan. Masya Allah, doa ini kunci segala kebaikan. Kata Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, ad-du'a'u miftahu kulli khair. Doa itu adalah kunci untuk membuka segala kebaikan. Ya, karena semua kebaikan ada di tangan Allah. Bagaimana cara kita bisa mendapatkannya? Minta kepada Allah. Sekarang doanya terhalangi, tidak dikabulkan. Bagaimana kita akan bisa
mendapatkan kebaikan untuk diri kita. Hati yang tertutup, terbelenggu, ketika berdoa dia lalai, tidak berharap dengan sepenuhnya. Ini adalah ciri-ciri doa yang akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bawakan sini dalilnya, hadis riwayat At-Tirmidzi, Al-Hakim dan yang lainnya, yang dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala karena ada dua jalur yang saling menguatkan. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dalam keadaan kamu meyakini akan dikabulkan. Harus ada keyakinan. Dan ketahuilah, Allah tidak akan mengabulkan doa dari seorang yang hatinya lalai dan lupa, tidak mengingat Allah. Tertolak doanya. Doa ini Masya Allah ibadah yang keutamaannya besar dan kita butuhkan. Doa saja kalau kita lakukan dengan benar sudah terkumpul semua kebaikan padanya. Doa ini adalah wujud tauhid yang sesungguhnya. Kenapa? Karena kita mengakui diri kita lemah, penuh dengan kebutuhan, sehingga kita minta kepada Allah yang maha kaya, yang maha kuat, yang maha baik, maha kuasa atas segala sesuatu. Antum kan tahu, hakikat tauhid yang sesungguhnya itu adalah selalu bergantung kepada Allah. Itu hakikatnya tauhid. Hakikat syirik adalah selalu bergantung kepada makhluk. Ibnu Taimiyah rahimahullah taala mengatakan, "Inna asla syirki wa qaidatahu allati buniya 'alaiha at-ta'alluqu bi ghairillah." Sesungguhnya asal kesyirikan, dan kaidah, pondasinya, yang semua bangunan syirik dibangun di atasnya, pondasi syirik ini adalah apa? Selalu bergantung kepada selain Allah, malas berdoa, malas meminta. Makanya hati yang lalai akan mudah tertimpa kesyirikan, karena dia akan dipalingkan oleh syaitan, bergantung kepada makhluk. Kadang-kadang dia bergantung kepada dunianya, bergantung kepada orang yang dianggapnya kuat, bahkan kadang-kadang dia bergantung kepada dirinya sendiri. Binasa manusia ketika itu. Ya, makanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sebab utama seseorang yang akan menyempurnakan tauhid dalam dirinya, dan ini terwujud yang paling besar diantaranya adalah dengan kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di tangannya lah segala kebaikan. Oleh karena itu, termasuk dampak yang buruk dari hati yang terbelenggu adalah terhalanginya doa kita, yakni doa yang tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini 9, dan tentu masih banyak yang lain, karena ini yang paling penting yang kita sebutkan dari dampak buruk hati yang tertutup. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, kita harus ingat ya, hati yang tertutup harus segera kita bereskan sebelum nyawa kita dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga menghadapnya dalam keadaan hati kita belum menjadi qalbun salim. Tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Naudzubillah min dzalik. Maka sederhana sekarang ya. Ringkasnya, nanti kita akan ada pembahasannya, cuma sudah waktu ya, kita mudah-mudahan ada kesempatan lain kita bisa lanjutkan. Ringkasnya sekarang saat ini yang kita berusaha lakukan adalah apa? Coba perhatikan hati kita. Ya, ini mulai sekarang kita belajar, kita selalu jadikan hati kita terlibat. Ketika antum berzikir, coba pahami kandungan zikir tersebut supaya hati kita tersentuh. Kan kasihan kalau kita berzikir hanya lisan kita yang baik, lisan kita yang memuji Allah, tapi hati kita kering, tidak ada pemahaman. Akhirnya hatinya, lisannya memuji Allah, hatinya tidak diisi dengan pujian-pujian dan sanjungan kepada Allah. Padahal ini adalah ibadah yang paling utama.
yakni ibadah yang kita lakukan sehari-hari ini sebenarnya tidak kurang. Salat 5 waktu saja, berapa banyak di situ ada bacaan Al-Quran, berapa banyak di situ ada zikir, berapa banyak di situ ada doa, iya kan? Kalau ini saya kita maksimalkan, selalu kita jadikan lisan kita berdoa, hati kita merenungkan. Lisan kita membaca Al-Quran, hati kita merenungkan. Berzikir juga seperti itu. Ini menjadikan keutamaan zikir, memperbaiki diri kita, itu akan luar biasa. Bahkan zikir ini bisa menjadi penyubur iman. Ya, sebelum saya menulis kitab ini, buku ini, saya pernah menulis sebuah tulisan yang erat kaitannya dengan pembahasan ini, yaitu bagaimana caranya menjadikan 3 amalan lisan: baca Al-Quran, berzikir, dan berdoa, supaya menjadikan iman kita itu kita bisa raih kemanisannya hanya dengan 3 ibadah ini, belum ibadah yang lain. Ya, ini juga buku dicetak dan tersebar, judulnya Menggapai Surga Hati dengan Ibadah Lisan. Maksudnya, setiap ibadah itu hakikatnya Allah syariatkan sebenarnya untuk menyentuh dan memperbaiki iman kita. Cuman kita belum laksanakan dengan maksimal. Ya, jadi bukan permasalahannya yang paling utama itu kurang ibadah. Kita mungkin zikir sudah kita lakukan, masya Allah cukup banyak. Zikir setelah sholat, belum zikir pagi petang, zikir sehari-hari, kita masuk rumah keluar rumah, bahkan masuk WC keluar WC, sebelum makan dan seterusnya, sebelum tidur lagi. Ini zikir-zikir semua indah maknanya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala sewaktu menyebutkan bagaimana zikir itu memberi faedah, bukan hanya menghiasi lisan tapi juga menumbuhkan iman di hati. Kata beliau, afdhalu dzikri wa anfa'uhu ma wafaqa fihil qalbul lisan. Zikir yang paling utama dan paling bermanfaat di samping pahala, menguatkan iman, yaitu zikir yang bersesuaian antara ucapan lisan dengan perenungan hati. Wa kana minal adhkarin nabawiyyati, zikir itu bersumber dari hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa syahida dzakiru ma'anihi wa maqasidahu, disertai dengan orang yang mengucapkannya mempersaksikan makna dan kandungannya. Jadi mulai sekarang kita berzikir biar sedikit, yang penting paham isinya, renungkan isinya. Baca Al-Quran lebih-lebih. Ya, membaca Al-Quran lebih utama lagi dan lebih besar pahalanya, lebih besar pengaruhnya membersihkan hati kita adalah waktu kita pahami kandungan isinya, karena ini yang menyentuh hati. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala pernah menyebutkan arti dari firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, alladzina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih. Orang-orang yang kami turunkan kepada mereka Alkitab, mereka membaca Alkitab dengan sebenar-benarnya bacaan, mereka lah yang beriman kepadanya. Tilawah Al-Quran, dalam bahasa kita tilawah itu sudah diartikan secara bebas membaca Al-Quran, dan ini tidak salah. Cuman ternyata tilawah itu cakupannya lebih luas, bukan hanya membaca huruf, termasuk merenungkan makna, karena tilawah itu diambil dari kata-kata tala yatlu, artinya mengikuti. Wal qamari idza talaha, dan rembulan ketika mengikuti matahari, yakni matahari terbit, bulannya matahari terbenam, bulannya terbit di malam hari. Ya, jadi tilawah itu kata Ibnu Qayyim rahimahullah taala, tilawatul Qur'ani tatanawalu tilawata lafdhihi wa ma'nahu. Yang namanya tilawah Al-Qur'an itu meliputi membaca hurufnya dan merenungkan kandungan maknanya. Mana yang lebih utama? Kata beliau, wa tilawatul makna afdalu min mujarradi tilawatil lafzi. Dan membaca dengan paham maknanya lebih utama dibandingkan sekedar hanya membaca hurufnya. Wa ahluha hum ahlullah. Dan orang yang membaca dengan paham maknanya, berusaha merenungkan isinya, inilah yang disebut dengan ahlinya Allah, orang yang terdekat di sisi Allah. Ya, wa ahluha hum ahlul Quran alladzina hum ahlullah.
Orang yang membaca Al-Quran dengan merenungkan isinya, mereka inilah ahli Al-Quran, yang mereka adalah ahlullah, orang yang terdekat dengan Allah. Pernah dengar hadis yang sahih dalam Musnad Imam Ahmad juga, Rasulullah SAW bersabda, ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khasatuhu. Orang yang ahli Al-Quran, mereka inilah orang-orang yang paling dekat dan paling istimewa di sisi Allah. Itu hadis sahih. Ternyata ahli Al-Quran, kata beliau, bukan sekedar menghafal. Kalau hafal tidak faham, bukan ahli Al-Quran. Yang ditekankan beliau di sini adalah orang yang membaca dan faham kandungannya. Inilah ahli Al-Quran, orang-orang yang paling mulia dan paling dekat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ikhwan dan akhwat fiddin rahimakumullah, dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita mulai memperbaiki ibadah kita. Kita harus lebih banyak melibatkan hati kita dalam setiap pengamalan ibadah, apalagi sholat kita, ya, bacaan-bacaan dan zikir-zikir di dalamnya. Ini kita harus banyak lakukan supaya ibadah-ibadah yang kita kerjakan juga sekaligus membersihkan dan menghilangkan belenggu di hati kita. Makanya seperti masalah sholat misalnya, kalau antum ingin baca tentang masalah sholat yang khusyuk, ada kitab yang ditulis oleh Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, mungkin ada terjemahannya, khusyuk dalam sholat. Ini sangat bagus karena ada penjelasan tentang perenungan, misalnya sujud itu apa maknanya, bagaimana kita renungkan waktu kita ruku, ya. Sujud itu kenapa disebutkan keadaan hamba yang paling dekat? Karena sujud ini sikap merendahkan diri yang paling sempurna. Kita meletakkan wajah kita yang kita muliakan sejajar dengan kaki kita di tanah. Sudah itu kita membaca zikir yang membesarkan, mengagungkan nama Allah. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdih, ya. Maha suci Rabbku yang maha tinggi dan segala puji baginya. Masya Allah. Kita harus renungkan seperti ini. Inilah ibadah yang akan membekas di hati kita dan akan menjadi sebab setiap kita amalkan membersihkan hati kita. Maka setelah itu hati kita bersih, siap untuk menampung kebaikan-kebaikan. Waktu kita ikuti kajian, waktu kita membaca Al-Quran, waktu kita berzikir kepada Allah akan diisi dengan kebaikan-kebaikan yang menjadi sebab perbaikan iman kita, perbaikan ketakwaan kita, disempurnakannya kebaikan-kebaikan pada diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Alhamdulillah, inilah yang bisa kita bahas di kesempatan kajian kita di pagi menjelang siang hari ini, dan masih ada waktu kita lanjutkan dengan bertanya jawab, ya, dari hal-hal yang mungkin antum butuh untuk tanyakan. Semoga apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat, dan mudah-mudahan ada kelanjutannya. Pak, kalaupun tidak, bisa antum baca sendiri kelengkapan dari pembahasan ini, karena tadi rata-rata yang sudah kita jelaskan adalah sudah banyak menyinggung poin-poin yang berikutnya. Barakallahu fikum, semoga bermanfaat. Sallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan kalau ada pertanyaan. Bertanya dari ibu-ibu juga, bagaimana jika kita beramal yang ikhlas karena Allah agar dicontoh orang lain dengan maksud berlomba-lomba dalam kebaikan, dan kaidah memperbanyaknya baik dalam satu amal itu bagaimana ya? Ya, barakallahu fiik, pertanyaan sangat baik sekali dari ibu yang bertanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan taufik dan kebaikan bagi beliau dan juga untuk kita semua. Ya, beramal dengan tujuan untuk dicontoh, bagus dan boleh. Ya, disebutkan dalam beberapa hadis yang sahih. Cuman pada saat yang bersamaan kita juga harus waspada dan hati-hati, karena ini bisa menjadi sebab kita riya dalam beramal. Artinya mestinya kita bisa mengetahui tentang kondisi diri kita. Kira-kira kita termasuk orang yang suka dipuji atau tidak? Ya, sekarang kalau seandainya kita bisa beramal mencontohkan orang lain tanpa perlu kita ditahu, kan bisa. Contoh misalnya, ada pembangunan masjid membutuhkan dana, kita ingin contohkan orang lain, kita berikan sumbangan, kita tuliskan pesan, tolong diumumkan sumbangan ini untuk memotivasi orang tanpa perlu disebut nama saya, kan bisa.
ya, jamaah hamba Allah menyumbang sekian. Jadi orang kan semangat. Tidak perlu kita disebut nama kita. Kecuali kalau dalam kondisi-kondisi yang dibutuhkan memang. Dan itu pun bagi orang-orang yang tahu bisa menilai dirinya. Ya kan, Allah Subhanahu wa taala berfirman, balil insanu ala nafsihi basira. Seseorang itu lebih tahu tentang keadaan dirinya. Setelah Allah Subhanahu wa taala tentu saja, ya. Jadi kalau dia mengetahui dirinya lemah, jangan dia lakukan, karena ini bisa menjadi sebab dia terjerumus ke dalam perbuatan riya. Yang kedua tadi masalah memperbanyak niat dalam amal. Semalam saya sudah sebutkan kaidah yang disebutkan dalam kitab Tauhid, termasuk syirik seseorang yang beramal dengan tujuan duniawi. Saya pernah menulis sebuah artikel beberapa tahun yang lalu, judulnya jangan rusak amalmu dengan niat duniawi. Kesimpulannya seperti penjelasan Syekh Saleh Al-Syekh dalam At-Tamhid syarah kitab Tauhid, dan beberapa penjelasan yang lain termasuk Syekh Utsaimin dalam Al-Qaul Mufid juga syarah kitab Tauhid sama. Itu kalau kita beramal saleh itu asalnya niatnya karena Allah. Adapun niat yang lain yang berhubungan dengan urusan dunia tidak boleh kita sertakan kecuali kalau ada dalilnya. Kalau tidak ada dalilnya maka tidak diperbolehkan. Kalau tidak ada dalilnya yang sahih maka tidak kita perbolehkan, karena amalan-amalan akhirat itu balasannya sangat besar. Amal-amal soleh itu balasannya sangat besar karena menyangkut balasan di akhirat yang kekal abadi, bukan dunia yang hanya sementara. Jadi tidak level. Amalan soleh yang demikian besar pahalanya dijadikan hanya untuk dunia yang sementara. Nah, barakallahu fikum. Rasulullah SAW bersabda, sungguh jika seseorang berdiri mengerjakan sholat, maka didatangkan semua dosanya lalu diletakkan di atas kepala dan kedua punggungnya. Tiap kali ia rukuk dan sujud, maka dosa-dosa tersebut berjatuhan. Sekarang kita sholat, karena syaitan selalu menggoda hati kita, kadang-kadang lalai, kadang-kadang khusyuk, kadang-kadang lupa, dan atas kedudukan dosa apa masih dosa kedua atau separuh menurut hadis tersebut. Itu hadis riwayat siapa, Pak? Ada nggak penjelasannya? Hadisnya riwayat siapa? Siapa yang mensahihkannya? Sebelum dibahas, harus kita pastikan dulu hadis itu sahih apa tidak. Jadi seorang, saya mengerti, Pak. Saya mengerti. Maksudnya kita tidak bisa membahas makna hadis kalau kita belum tahu itu sahih apa tidak. Karena belum tentu dari Rasulullah SAW kan, kecuali kalau hadis sahih itu baru dibahas. Hah? Apa keterangan itu? Ibnu Hibban, iya. Apa? Sahih Jami. Iya, berarti dalam sahihnya. Sahih Ibnu Hibban, ya. Ibnu Hibban mensahihkannya. Dan terus ada apa lagi? Sahihul Jami begitu. masalah dosa. Pak, saya sudah mengerti. Maaf Pak. Saya nggak membahas masalah, saya sudah paham isinya, sudah paham. Saya ingin membahas kedudukan hadis ini sahih apa tidak, karena dalam kaidah itu kalau hadisnya belum sahih tidak bisa kita bahas. Apa gunanya kita bahas? Bukan dari Nabi SAW, maksudnya begitu. Terus apa keterangan tadi? Sahih riwayat Ibnu Hibban, terus apa lagi? Jadi Sahih Al-Jami, Jami As-Shaghir. Ya berarti Syekh Albani mensahihkannya sudah. Cukup, Pak. Jadi begini. Ya. Ibnu Hibban itu, Pak, dia punya kitab sahih. Ibnu Huzaimah juga sahih, Ibnu Huzaimah. Tapi mereka berdua ini agak bermudah-mudah dalam masalah mensahihkan hadis. Maka kita butuh ulama lain yang mensahihkannya. Ketika tadi Bapak membaca Sahihul Jami, itu berarti Syekh Al-Albani juga mensahihkannya atau menghasankannya, begitu. Berarti sudah cukup. Taib. Sekarang begini. Secara umum keutamaan di dalam sholat kayak tadi, pengampunan dosa. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu banyak keutamaannya, ya. Itu kita dapatkan keutamaan ini bertingkat-tingkat sesuai dengan keikhlasan kita dan praktek sholat kita dekat atau jauhnya dari sunnah Rasulullah SAW.
Ini diterangkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala dalam kitab Muqaddimah kitab salat sifat salatun Nabi. Apa dalilnya? Dalilnya adalah sebuah hadis yang diriwayatkan dalam Musnad Imam Ahmad, dinyatakan hasan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW bersabda, "Innal 'abda la yusalli sholata ma yuktabu lahu minha illa nisfuha, thuluthuha, rubu'uha, khumusuha, sudusuha, subu'uha, thumunuha, tusu'uha, usyuruha." Sungguh seorang hamba benar-benar dia melaksanakan satu salat, tidak dituliskan baginya dari keutamaan salat itu kecuali kadang setengah, sepertiga, seperempat, seperlima, sampai sepersepuluhnya. Itu artinya apa? Orang melaksanakan sholat tidak semua mendapatkan keutamaan yang sempurna. Karena ketika Allah menyebutkan sholat, maksudnya adalah sholat yang sempurna. Seperti yang dipraktekkan oleh Nabi Muhammad SAW, ikhlasnya sempurna dan ittiba'nya sempurna. Maka seperti tadi ketika Bapak tanyakan, ada orang yang melaksanakan sholat, ternyata dia tidak khusyuk. Pasti berkurang keutamaannya dengan kurangnya khusyuknya. Ada orang yang melaksanakan sholat tapi tidak sesuai dengan sunnah. Ini kan bukan sholat namanya, ini bukan sholat yang benar. Sholat yang benar itu adalah sholat seperti yang Allah syariatkan. Maka ketika dia mengamalkan sholat banyak yang tidak sesuai dengan sunnah, akan berkurang keutamaannya sesuai dengan berkurangnya pelaksanaan praktek sholatnya dari contoh sunnah Rasulullah SAW. Makanya dikatakan tadi, kadang seperdua dapatnya, sepertiga, seperempat, sampai sepersepuluhnya di dalam hadis tadi. Nah, barakallahu fiik. Dari pertanyaan Betul. Kurang jelas, kurang keras. Kita sholat mengikuti imam, terus musafir ya. Ambil safar. Enggak, kalau itu kan tidak ada masalah karena ambil masih wudu. Ya kita ikut sholat berjamaah karena ada jamaah dikumandangkan. Kita sholat bersama-jamaah karena tidak boleh juga ada berjamaah sholat kita butuh jamaah sendiri, kan ada larangannya, dilarang dalam masalah ini. Ya, ketika itu pasti yang namanya amir dia berusaha memerintahkan kepada kebaikan, bukan memerintahkan kepada yang buruk. Ketika kita datang sama-sama misalnya masih berwudu, sholat sedang dikumandangkan, kita sudah wudu, kita langsung sholat. Kita langsung sholat karena itu lebih utama. Nah, ada pertanyaan di sini. Salah satu bentuk kecintaan kita kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan mengimani takdirnya, akan tetapi di alam bawah sadar kita kadang kita dihinggapi rasa was-was, cemas, bahkan penyakit tuahan, yaitu cinta dunia dan takut mati. Bagaimana kita menyikapi hal ini ya? Ini karena bukti bahwa imannya belum benar. Takdir kepada Allah, mengimani takdir itu disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim dalam kitab Al-Fawaid sebagai asasu kulli khairin, pangkal atau landasan semua kebaikan. Beriman kepada takdir. Ya, semua sumber kebaikan adalah mengimani takdir. Maka bagaimana dia was-was? Orang yang mengenal Allah dia tidak akan pernah ragu terhadap takdir dan ketentuan Allah. Sekarang gini, sederhana saja contoh. Ya, kita menghadapi manusia yang kita anggap dia punya keahlian, dokter yang ahli, sehingga anak kita yang sakit kita serahkan ke dokter tersebut. Sampai mungkin ada anak kita yang butuh dibedah, dioperasi, padahal misalnya perutnya dilubangi, kita kasih. Kenapa? Dia ahli, bahkan kita bayar dia. Sekarang ahli mungkin salah apa tidak? Manusia banyak salahnya bahkan. Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin salah, sifat-sifatnya sempurna. Kenapa kita was-was, ragu-ragu terhadap takdirnya? Dialah yang sempurna hikmahnya, sempurna ilmunya, sempurna kebaikan-kebaikannya. Bahkan dia yang berfirman, "Wa rahmati wasi'at kulla syai'." Rahmatku meliputi segala sesuatu. Di dalam hadis kursi riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna rahmati sabaqat ghadabi." Sesungguhnya rahmatku mengalahkan kemurkaanku, mendahului kemurkaanku.
Bagaimana kita ragu? Allah tidak mungkin salah. Maka seharusnya kalau kita bersandar kepada Allah, kita yakin dengan bersandar kepadanya kita akan dapatkan kebaikan-kebaikan, karena pilihan Allah pasti yang terbaik bagi hambanya, lebih baik daripada pilihan hamba itu untuk dirinya sendiri. Nah, apakah surat Al-Fatihah bisa dikirim kepada orang tua yang sudah meninggal? Siapa yang jadi tukang posnya? Kirimnya pakai apa? SMS atau WhatsApp? Ini tidak benar. Ya. Amal kebaikan yang kita lakukan bermanfaat kepada orang tua secara otomatis dan tidak perlu dikirim. Jadi ketika Rasulullah SAW menyebutkan 3 jalur sampainya amal kepada orang yang sudah meninggal dunia dalam hadis riwayat Imam Muslim, idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min thalathin, sadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi au waladin salihin yad'u lahu. Jika seorang manusia meninggal dunia maka terputus amalnya kecuali dari 3 jalur. Sedekah jariyah seperti wakaf masjid misalnya, atau ilmu yang diambil manfaatnya, kita ajarkan ilmu, orang mengamalkan maka terus mengalir pahalanya meskipun orang itu meninggal. Yang ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Ini yang selalu orang salah terjemahkannya apa? Doa anak yang soleh, ini salah total terjemah seperti ini. Rasulullah tidak mengatakan demikian. Rasulullah mengatakan anak. Jadi anak ini semua sampai kepada orang tuanya pahala kebaikannya, bukan cuma doa. Kalau doa itu tidak perlu anak, orang lain yang mendoakan kita, kalau Allah terima maka sampai. Jadi anak itu sampai kepada orang tuanya. Makanya anak ini termasuk jejak kebaikan yang Allah tinggalkan, yang Allah tulis. Wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Kami akan tuliskan apa yang mereka amalkan dan jejak-jejak baiknya. Makanya Asy-Syaikh rahimahullah taala menyebutkan hadis riwayat Imam Ahmad yang derajatnya hasan. Ketika menguatkan makna ini, Rasulullah SAW bersabda, Inna waladahu min kasbihi. Sesungguhnya anak termasuk usaha orang tuanya. Karena termasuk usahanya berarti sampai kepada orang tuanya. Dan ini hanya berlaku untuk orang tua saja, dari anaknya. Jadi kebaikan-kebaikan anak itu sampai kepada orang tuanya dan termasuk yang mengalir terus pahalanya. Oleh karena itu, ini juga motivasi bagi kita untuk semangat berbuat baik, pahalanya sampai kepada orang tua kita, sekaligus motivasi bagi kita untuk mendidik anak sebaik-baiknya, karena semakin banyak amalnya juga akan sampai kepada orang tuanya insyaallah. Bagaimana cara masuk surga dan selamat dari neraka? Caranya minta kepada yang punya surga dan berlindung dari yang maha kuasa melindungi dari neraka. Minta kepada Allah. Sungguh-sungguh minta kepada Allah. Ya. Beriman, bertauhid, mengerjakan amal-amal soleh, selalu berdoa. Ada hadis yang sahih yang dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah SAW pernah bersabda, ya, man sa'alallahal jannata thalatha marratin qalatil jannatu Allahumma adkhilhul jannah wa man istajara minan nari thalatha marratin qalatin naru Allahumma ajirhu minan nar. Barang siapa yang memohon kepada Allah surga 3 kali, maka surga akan mengatakan, ya Allah masukkanlah dia ke dalam surga. Dan barang siapa yang berlindung dari neraka 3 kali, maka neraka akan mengatakan, ya Allah lindungilah dia dari neraka. Allahumma adkhilnal jannata wa ajirna minan nar. Allahumma adkhilnal jannata wa ajirna minan nar. Allahumma adkhilnal jannata wa ajirna minan nar. Ya Allah, masukkanlah kami ke dalam surga dan selamatkanlah kami dari neraka 3 kali. Bagaimana batasan tahadduts bi ni'mah agar tidak riya? Tahadduts bi ni'mah tidak mesti dengan menyebutkan, karena maknanya firman Allah Subhanahu wa taala, wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, di surat apa itu Ad-Duha yang terakhir ya. Adapun terhadap nikmat Rabbmu maka fahaddits, ceritakanlah. Maksudnya ceritakan di sini adalah dalam tafsir disebutkan fa'adhhir, tampakkanlah.
Ini sesuai dengan makna hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Sunan At-Tirmidzi yang dinyatakan sahih juga oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbu an yara athara ni'matihi 'ala 'abdi." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala suka melihat bekas-bekas nikmat yang dilimpahkan kepada hambanya. Bagaimana caranya? Kita menampakkan nikmat, yaitu kita misalnya memakai pakaian yang baik ketika sholat Jumat, ketika beribadah kepada Allah, ketika sholat Id. Ya, kadang-kadang kita makan makanan yang enak, kita undang orang-orang miskin beli makan yang enak, tidak mengapa. Dalam rangka mensyukuri nikmat Allah, sepanjang syaratnya tidak berlebihan, tidak menyombongkan diri, kemudian tidak dengan tujuan untuk pamer. Ya, ini caranya kita menampakkan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Jadi diperbolehkan. Rasulullah SAW ketika menyambut tamu yang belajar Islam, beliau pakai pakaian yang indah. Sampai pernah disebutkan dalam hadis yang sahih, ya kan, beliau memakai pakaian merah sampai dibilang seperti rembulan wajah beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi orang menyampaikan agama misalnya dia dengan penampilan yang indah, maka ini disyariatkan. Karena kita menampakkan ini sesuatu yang indah, ya, kita memuliakan agama kita sepanjang tidak berlebih-lebihan dan tidak dengan tujuan untuk menyombongkan diri. Nah, barakallahu fiik. Ada pertanyaan dari Radio Hujan dari Iya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana cara kita menyeimbangkan kecenderungan hati kita kepada dunia yang kita butuh pada dunia ini, seperti harta, istri dan anak-anak, dengan kecenderungan hati kita pada ibadah dan kecintaan kepada Allah. Ini pertanyaannya pertama. Yang kedua, apa hubungannya antara tasbihatul nufus dengan tauhid? Iya, barakallahu fiik, pertanyaan yang sangat baik sekali. Bagaimana menyeimbangkan? Kalau sudah bicara masalah hati, itu kembali masalah iman. Kalau antum punya imannya belum kuat, pasti keseimbangannya juga salah. Itu sudah pasti. Ya. Jadi bagaimana antum menyeimbangkan? Ya, ketika imannya tidak benar, pasti dia akan cenderung kepada dunia, dan inilah dia akan salah di sini. Makanya sumber segala kebaikan itu adalah dimulai dengan perbaikan hati. Benarkan dulu iman di hati kita. Kalau iman sudah benar, berarti kecintaan kepada Allah akan semakin kuat, keikhlasan akan semakin benar. Ketika inilah kita akan bisa menjadikan cinta kepada manusia karena Allah. Makanya ini perlu kita latih, supaya kita mencintai urusan dunia kita tidak melebihi kecintaan kepada akhirat. Ya, kita harus berusaha menjadikan orang-orang yang kita cintai selalu kita arahkan kepada kebaikan. Kita arahkan untuk ibadah, untuk dengarkan kajian, untuk selalu melaksanakan sholat di awal waktu dan seterusnya. Karena kalau tidak, berarti cinta kita kepadanya hanya karena urusan dunia. Ya, di dalam Al-Quran disebutkan cinta kepada Allah yang sama dengan cinta kepada dunia. Ini menurut sebagian orang katanya seimbang. Ini masih syirik namanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah, "Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah walladzina amanu asyaddu hubban lillah." Dan di antara manusia ada orang-orang yang menjadikan tandingan-tandingan selain Allah, pelaku syirik, yang mereka mencintai tandingan-tandingan ini seperti mencintai Allah. Jadi menyamakan cinta kepada makhluk dengan cinta kepada Allah, dijadikan sama, itu syirik. Adapun orang yang beriman, Allah tegaskan, dan orang-orang yang beriman cinta mereka lebih besar kepada Allah, lebih kuat kepada Allah. Ini baru selamat dari kesyirikan. Oleh karena itu tidak boleh kita samakan. Makanya segala kecintaan kita kepada makhluk, kita berusaha sesuaikan dengan syariat. Cinta kepada anak dan istri atau anak dan suami, kita selalu jadikan sebagai sebab untuk mengajak mereka kepada kebaikan. Motivasi anak kita untuk rajin membaca Al-Quran, rajin berzikir, rajin melakukan amal-amal kebaikan. Ya, kalau mereka melakukan pelanggaran, kita harus berusaha menampakkan tidak suka. Bahkan kita harus tegur, kita harus marahi. Ya, supaya
menjaga kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala tetap yang paling tinggi dan paling utama. Yang kedua tadi apa yang kedua? Tazkiyatun nufus dengan tauhid. Ya. Kaitannya, hubungannya atau korelasinya. Hubungannya adalah tazkiyatun nufus itu hakikatnya tauhid. Iya, barakallahu fikum. Tadi surat Al-Baqarah ayat 21 tadi ya. Yang saya bacakan tadi pertanyaan sebelumnya. Al-Baqarah ayat 21. Iya. Was-was itu jelas tipu daya syaitan. Ya, tipu daya syaitan. Ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis yang sahih menyebutkan tentang was-was itu adalah dari syaitan. Di surat An-Nas sebutkan tentang was-was dari syaitan. Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam kitab Ighathatul Lahfan menyebutkan bahwa was-was ini penyakit dari syaitan yang akan merusak ibadah-ibadah kita. Ya. Sampai contoh seperti masalah was-was dalam taharah seperti ini yang ditanyakan tadi. Ketika dia sudah kencing, dia sudah yakin bersih, dia masih ragu-ragu nanti ada yang keluar. Sebagian para ulama seperti Imam Ahmad mengatakan caranya hilangkan itu dengan cara basahi celana kita nanti supaya kalau kita merasa ada yang keluar kita anggap itu air. Karena sudah keluar. Sudah selesai kewajiban kita. Kalau kita masih merasa bagaimana nanti kalau keluar, ini was-was. Kecuali kalau orang yang punya penyakit salasul baul, kencing yang tidak bisa ditahan atau yang terus-menerus keluar. Ini kan ada udurnya. Yang penting dia sudah bersihkan di awal, setelah itu kalaupun keluar tidak membatalkan karena dia penyakit namanya, iya kan? Sama dengan orang punya salasurri, ada yang begitu. Kentutnya tidak bisa tertahan. Ya, mungkin klepnya sudah longgar mungkin. Jadi, ini penyakit. Kalau penyakit kan ini diberi udzur oleh Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seorang kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Tapi kalau tidak ada seperti ini, ada sebagian orang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim, ada seorang ulama, saya lupa namanya, ditanya, ada orang yang was-was tanya kepada dia, Syekh, saya sudah berwudu, kemudian saya bahkan menyelam di sungai untuk mandi wajib. Setelah saya bangkit keluar, saya masih merasa ragu-ragu, mandiku tidak sah. Bagaimana tentang ibadahku? Kata Syekh, Anda tidak wajib beribadah. Kenapa? Karena orang gila. Orang gila diangkat pena darinya. Ya, orang yang sudah menyelam di dalam sungai, dia merasa belum kena semua air badannya, ini orang gila. Maka Anda tidak wajib ibadah karena Anda adalah orang gila. Ya, ini contoh was-was. Ya, kadang-kadang ada orang sudah berwudu, kayaknya belum lagi. Ini was-was. Maka ini semua penyakit kita harus hilangkan, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam kita punya kaidah, seseorang yang yakin melakukan sesuatu tidak boleh dihilangkan dengan keraguan-raguan. Al-yakinu la yazulu bisyak. Sesuatu yang yakin tidak boleh kita hilangkan dengan keraguan-raguan. Misalnya antum tadi datang pengajian, ya, sudah yakin berwudu, kemudian duduk sampai zuhur dikumandangkan. Ragu, apakah wuduku masih ada? Hilangkan keraguannya. Selama tidak jelas, ada pembatalnya, tidak yakin, maka asalnya kita masih dalam keadaan wudu, kecuali apa? Kata Nabi SAW, hatta tasma'a sautan au tajida rihan. Sampai kamu dengar suara kentutmu atau kamu mencium baunya, itu baru yakin, berarti wudu kita batal. Selama ini tidak ada, berarti kita masih dalam keadaan wudu, ya. Jadi hilangkan was-was, ini adalah tipu daya syaitan. Dan cara menghilangkannya, kita harus yakinkan diri kita untuk membantah bisikan-bisikan tersebut. Kalau kita ikuti, dia akan terus membisikkan kita. Kita berlindung kepada Allah, kemudian yakinkan, tidak, ini tidak benar, jangan diikuti. Palingkan pikiran kita kepada hal yang lain. Itu dengan izin Allah akan membantu untuk menghilangkan was-was tersebut. Nah, cukup mungkin ya? Ya, kita cukupkan sampai di sini karena sudah hampir setengah 12 untuk persiapan salat zuhur. Mudah-mudahan apa yang kita bahas dan kita kaji bermanfaat untuk kebaikan dunia dan akhirat kita. Mohon maaf atas segala yang salah dan kurang. Sallallahu wasallam mubarak ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.